Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Bagaimanakah kabar hari ini? Pak Guru berharap semua anak-anak ya selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali untuk materi tematik tema 6, subtema 4, penghematan energi, dan kita akan belajar pembelajaran yang keempat. Silakan anak-anak bisa dibuka bukunya untuk buku siswa di halaman 149, sedangkan di buku MPA ada di halaman 78. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama, informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Kemudian yang kedua, pengalaman melaksanakan kewajiban. Oke anak-anakku, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang keempat ya. Untuk materi yang pertama adalah informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Bisa kalian buka bukunya ya di halaman 149 untuk buku siswa dan buku MPA di halaman 78. Setiap hari Ana dan Ahmad berangkat sekolah. Mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Ayo siapa di antara kalian ketika berangkat sekolah jalan kaki? Ya. Nah, di sini ada Wayan dan Melani juga ke sekolah dengan berjalan kaki. Namun, ada teman Ana yang ke sekolah dengan naik sepeda. Anak-anak berjalan kaki bersama, yaitu bersama teman, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Demikian juga dengan bersepeda. Berjalan kaki dan bersepeda ini menghemat energi bahan bakar minyak atau BBM. Berjalan kaki dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak ya anak-anak. Nah, selain itu, naik transportasi umum juga termasuk menghemat bahan bakar minyak. Dengan kita naik transportasi umum ya, ini mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi makin banyak orang yang menggunakan transportasi umum ya, ini makin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah, di dalam gambar ya, sekalian lihat ini ada anak-anak ya, ada Ana dan teman-teman berangkat ke sekolah sedang berjalan kaki. Selanjutnya, untuk materi yang kedua adalah pengalaman melaksanakan kewajiban. Bisa kalian lihat ya di buku siswa di halaman 151 atau di buku MPA di halaman 79. Anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang akan memberikan dampak yang baik. Jadi hak dan kewajiban ini dilaksanakan secara seimbang ya. Nah, misalnya cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun ya, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dapat dilakukan di mana saja. Nah, baik itu kalian ketika di rumah, di sekolah, dan di masyarakat atau di daerah kalian, di sekitar kalian dengan tetangga. Nah, secara umum yaitu masyarakat secara luas.
Nah, coba kalian perhatikan ya, di sini ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat ya. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, kalian melihat apa? Tuh ada gambar tersebut. Nah, ada anak yang makan kekenyangan ya anak-anak. Nah, kalian punya hak apa kaitannya dengan makan? Nah, hak yang harus dilaksanakan atau hak yang kamu lakukan adalah kamu berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, kemudian kewajibanmu apa? Nah, kamu kewajiban menghabiskan. Nah, kalau lihat dari gambar tersebut ya anak-anak, kita ketika mengambil makanan ya secukupnya, tidak boleh berlebihan ya. Nah, jangan sampai makan kita ambil banyak tapi masih ada sisa dan kita sudah kenyangan. Nah, maka dari itu sisa makanan akan menjadi mubazir, alias kamu sudah melakukan pemborosan. Maka dari itu kamu ambil secukupnya ya, sesuaikan dengan kebutuhan perutmu ya. Kira-kira kamu habis mau makan seberapa ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah ini ada anak yang sedang menyirami tanaman. Nah, hak kalian apa ketika punya tanaman di rumahmu atau di sekitar halaman rumahmu? Nah, kewajiban hak kalian adalah hak mendapatkan suasana yang asri, mendapatkan udara yang sejuk ya. Kemudian kamu punya tanaman, itu harus kamu apa kewajibannya? Nah, kewajibannya adalah wajib kamu rawat dengan apa? Ya dengan menyirami tanaman yang sudah ada di sekitar rumah kalian. Nah, kamu rawat supaya tidak mati ataupun layu karena kekeringan atau kekurangan air. Nah, begitu juga ketika kalian menggunakan air ya digunakan dengan secukupnya, tidak boleh berlebihan karena tanaman-tanaman itu ketika kita memberikan air ya anak-anak, itu kalau berlebihan nanti juga tanaman akan layu dan akan mati. Maka dari itu secukupnya saja. Kemudian untuk gambar yang ketiga di sini ada dua anak yang sedang bermain air. Nah, menurut kalian kira-kira boleh enggak kita bermain air? Nah, dengan kalian lihat gambar seperti itu otomatis ini kalian lihat adalah sebuah pemborosan yang anak-anak membuang air. Nah, hak yang harus dilakukan apa anak-anak? Hak yang dapat kalian terima atau yang dilaksanakan adalah kamu berhak mendapatkan air bersih. Misalnya untuk apa? Nah, untuk mandi, kemudian untuk minum, mencuci ya, bisa berwudu, ataupun menyirami tanaman. Nah, itu juga menggunakan air semua. Nah, kewajiban kalian apa? Kewajibannya adalah mematikan keran air setelah digunakan. Nah, kalau seperti yang ada di gambar itu kan bermain air, itu namanya pemborosan, jadi tidak boleh atau tidak untuk ditiru. Kemudian coba kalian lihat di halaman 151 ya anak-anak. Di nomor 4 itu ada hak yang harus dilaksanakan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalian lihat di sini ada sungai ya. Nah, ini dipenuhi dengan sampah. Boleh nggak kita membuang sampah sembarangan? Ya, tidak boleh. Maka hak kalian adalah hak mendapatkan lingkungan yang bersih, dalam artian sungai yang bersih, kemudian taman yang bersih dan sebagainya. Nah, kemudian kewajiban kalian apa? Untuk melihat suasana yang bersih, misalnya sungai yang bersih dapat kita nikmati sebagai tempat-tempat yang sejuk misalnya ya anak-anak. Nah, maka dari itu kita ketika membuang sampah ya dibuang di tempatnya. Nah, tidak boleh sembarangan. Nah, kewajiban kalian harus merawat, membuang sampah dengan sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian ketika ada plastik-plastik ya kalian ambil, kalian masukkan ke kantong sampah. Itu ya anak-anak. Nah, kalau kalian lihat di sini juga ada sebuah pabrik ya anak-anak, pabrik yang mengeluarkan polusi udara. Nah,
itu nanti akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, maka dari itu dari punya pabrik itu punya hak mendirikan pabrik, terus kemudian punya hak mendirikan usaha, tapi punya kewajiban harus ramah lingkungan. Nah, tidak boleh seperti yang ada di gambar. Nah, bagaimana caranya supaya nanti hasil dari asap pabrik itu dibuat tidak mengotori lingkungan, dalam arti menjadikan polusi udara. Nah, harus ramah lingkungan ya. Itu. Jadi semua yang ada di dalam buku paket halaman 151 ya anak-anak, kalian punya hak yang harus kalian terima, kemudian ada kewajiban yang harus kalian laksanakan. Ya anak-anak, alhamdulillah ya untuk materi pada hari ini sudah selesai. Hari ini tidak ada tugas ya. Nah, cuma kalian di rumah harus selalu membiasakan ya, bagaimana kalian hidup tidak boros, alias kita harus hemat energi. Nah, dalam arti apa? Ketika menggunakan air ya secukupnya di rumah ya. Kemudian mengambil air ya untuk misalnya ke kamar mandi, kalian menghidupkan keran ya harus dimatikan. Begitu juga kalian ketika di rumah menghidupkan kipas angin, kemudian televisi ya, lampu. Nah, itu ketika selesai digunakan harus dimatikan. Begitu ya anak-anak. Nah, itu silahkan kalian terapkan di rumah ya, perilaku hemat energi atau hemat, dan kalian punya hak dan kewajiban kaitannya dengan yang harus kamu terima dan kewajiban yang harus kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita akhiri ya pertemuan hari ini anak-anak dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat anak-anak, jangan lupa persiapan belajar untuk PTS ya, mulai hari Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.